Shalom, jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Senang sekali bisa ketemu kembali di hari Minggu ini, sekalipun melalui rekaman video. Tapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan sedang beribadah di rumah masing-masing, dan biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, kita akan mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan hadir untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Untuk itu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya baca dan akan saya sampaikan buat kita. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami dimanapun kami berada, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan, bahkan situasi-situasi yang sulit dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan bagi kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, selama 2 minggu ini, terhitung tanggal 22 Maret dan tanggal 29 Maret, kita tidak akan beribadah secara bersama-sama, tapi kita akan beribadah di rumah masing-masing sesuai dengan himbauan pemerintah pusat dan daerah, dan juga himbauan dari pengurus pusat Gereja Kemah Injil dan pengurus daerah Gereja Kemah Injil, dan hasil rapat penatua. Untuk itu saya sudah mengumumkan di grup bahwa selama 2 minggu kita tidak akan beribadah sama-sama di tempat ini di gereja, tapi kita beribadah di rumah kita masing-masing
dan juga seluruh kegiatan pelayanan di-off-kan, dan kita akan mulai kembali pada awal bulan Februari. Walaupun hati saya sedih karena saya tidak bisa berjumpa dengan jemaat, tetapi saya berdoa bersama-sama dengan hamba Tuhan supaya setiap kita jemaat Tuhan dimanapun berada akan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema yang tidak sama dengan tema bulan ini, karena Tuhan menggerakkan hati saya untuk menyikapi penyebaran virus corona yang sedang terjadi di Indonesia dan di kota kita. Untuk itu saya mengangkat tema tentang janji Tuhan. Apa janji Tuhan buat kita? Dan bagaimana kita mengalami janji Tuhan? Jadi tema kita tentang janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan buat saya? Apa janji Tuhan buat orang yang percaya? Dan bagaimana kita mengalami janji Tuhan itu? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur 91 ini menjadi viral, di mana banyak hamba Tuhan dan orang-orang percaya mengangkatnya. Karena hari-hari ini bangsa kita sedang diperhadapkan dengan penyebaran virus corona. Bukan cuma bangsa kita, tetapi hampir seluruh negara di dunia ini sedang menghadapi penyebaran virus corona. Saudara, mengapa Mazmur ini diangkat? Karena kita melihat ada begitu banyak janji Tuhan yang ada di dalam Mazmur ini. Saudara, pertanyaan buat kita, mengapa kita harus belajar tentang janji Tuhan? Mengapa kita harus tahu tentang janji Tuhan? Karena ketika saya dan saudara tidak tahu janji Tuhan dalam hidup kita, maka di dalam menghadapi penyebaran virus corona ini, menghadapi situasi yang sedang genting, situasi yang sedang menakutkan hari-hari ini, maka kita bisa saja menjadi orang Kristen yang takut, yang panik, dan pada akhirnya kita mengambil tindakan yang salah, tindakan yang keliru, tindakan yang akhirnya membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi tak kala kita mengetahui janji Tuhan, maka cara kita menyikapi, cara kita berhadapan dengan situasi yang menakutkan kita menjadi berbeda dengan cara dunia ini. Dan untuk itu, saudaraku, saya ingin membawa kita untuk melihat ada 3 janji Tuhan buat kita di dalam Mazmur 91 ini. Janji Tuhan yang pertama, saudara, kita bisa lihat di dalam ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudaraku yang kekasih, janji Tuhan buat kita yang pertama adalah Tuhan berjanji untuk melindungi kita dari rancangan jahat yang dirancangkan orang kepada kita. Janji Tuhan yang pertama buat kita jelas bahwa Tuhan melindungi kita dari rancangan yang jahat yang dirancangkan orang kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu hati orang, sekalipun itu adalah keluarga kita. Yang tahu hati orang adalah diri orang itu sendiri dan Tuhan.
Tetapi ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak ingin melihat kita baik, yang tidak ingin melihat kita maju, yang tidak ingin melihat hidup rumah tangga kita diberkati, yang tidak ingin melihat usaha kita menjadi lebih baik dan maju berkembang, yang tidak ingin melihat studi kita menjadi baik, kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam studi. Mereka tidak senang ketika kita bahagia. Mereka tidak senang ketika kita mengalami berkat Tuhan. Saudara, ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak ingin melihat kita bahagia dan diberkati. Dan saudara, mereka bisa saja merancangkan yang jahat buat kita. Dan kalau kita mau melihat firman Tuhan, di situ diumpamakan seperti panah yang terbang di waktu siang. Ini berbicara juga tentang kuasa-kuasa kegelapan. Ada banyak orang yang pakai kuasa kegelapan, roh santet, roh sihir, roh mantra, yang bisa dipakai untuk menghancurkan kehidupan kita. Mereka ingin menjatuhkan kita, menjebak kita, menghancurkan kita. Tetapi firman Tuhan berkata buat kita hari ini, bahwa Tuhan menghindarkan kita, melindungi kita dari rancangan yang jahat. Jadi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan jangan takut. Sekalipun orang-orang memiliki rancangan yang jahat kepada kita, tapi Tuhan melindungi kita. Kemudian yang kedua, itu di dalam ayat yang ke-6. Tetapi penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, janji Tuhan yang kedua adalah Tuhan berjanji untuk melindungi kita dari penyakit yang berbahaya. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, penyebaran virus corona sudah menjadi pandemi. Artinya saudara, virus corona ini menyebar dengan begitu cepat di jangkauan yang begitu luas, sehingga hampir semua negara sudah terjangkiti oleh virus ini, dan beberapa negara sudah melockdown negaranya dan daerahnya. Dan saudara, di Indonesia pun juga kita sudah mendengar banyak berita bahwa sekolah-sekolah sudah diliburkan, tempat-tempat wisata sudah ditutup, mal-mal mulai berkurang orang-orang yang datang, bahkan sampai ibadah-ibadah juga ditiadakan dan diminta untuk beribadah di rumah masing-masing. Saudara, virus corona ini diumpamakan di dalam firman Tuhan seperti penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit yang menular. Saudara, corona ini menular. Ketika seseorang menyentuh orang yang terpapar corona, maka orang yang menyentuh juga akan terjangkiti virus ini. Nah, saudaraku yang kekasih, ini situasi yang sangat menakutkan buat kita. Tetapi janji Tuhan buat kita bahwa Tuhan akan melindungi kita. Di ayat 7 berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Artinya saudara, walaupun hari ini kita melihat banyak korban berjatuhan, baik yang sedang dirawat maupun yang sudah meninggal, tetapi janji Tuhan buat kita itu tidak akan menimpamu. Walau 1.000 rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Artinya Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, sehingga penyakit
atau virus corona ini tidak akan menimpa kita. Saya percaya bahwa penyakit-penyakit yang lain pun sama. Tuhan akan menjaga kita dari wabah penyakit yang berbahaya. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa janji Tuhan buat kita? Janji Tuhan buat kita di ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Yang ketiga, janji Tuhan adalah Tuhan melindungi kita dari malapetaka. Saudara, malapetaka berbicara tentang kejadian-kejadian yang tiba-tiba. Apakah itu berupa bencana alam? Apakah berupa kebakaran, kecelakaan? Jadi sesuatu yang tiba-tiba terjadi yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran bagi kehidupan kita, itu malapetaka yang dimaksud. Nah, firman Tuhan katakan bahwa itu tidak mendekat kepada kemah kita, tidak mendekat ke rumah kita, apalagi ke hidup kita. Jadi Tuhan akan menjauhkan kita dari bencana-bencana dan semua hal-hal yang akan menghancurkan hidup kita. Saudaraku yang kekasih, bukan berarti bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan yang mengalami bencana, yang saat ini sedang mengalami kebanjiran atau kebakaran rumahnya, yang adalah orang percaya, lalu kita berkata bahwa kok mengapa janji Tuhan tidak terjadi sama mereka? Saudara, kalaupun itu terjadi bagi orang percaya, maka pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Tetapi janji Tuhan buat kita jelas bahwa malapetaka tidak akan menimpa kita dan tidak akan mendekat kepada kemah kita. Jadi saudaraku yang kekasih, ini janji Tuhan buat kita, bahwa Tuhan akan melindungi kita, yang pertama, dari rancangan yang jahat yang dirancangkan orang buat kita. Kemudian Tuhan akan melindungi kita dari penyakit yang berbahaya. Kemudian Tuhan melindungi kita dari malapetaka yang terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, lalu pertanyaan kita, bagaimana kita mengalami janji Tuhan? Kalau kita sudah tahu itu janji Tuhan buat kita, maka pertanyaan yang kedua, bagaimana saya dan saudara bisa mengalami janji Tuhan? Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita dapat mengalami janji Tuhan. Hal yang pertama, saudara, kita lihat di dalam ayat 1 dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, di dalam ayat 1 ini berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, bagaimana saya dan saudara bisa mengalami 3 janji Tuhan itu? Maka yang pertama ialah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini dalam versi bahasa Indonesia, maka kita tidak dapat secara jelas memahami apa yang dimaksud. Tapi kalau kita baca dalam versi bahasa Inggris, maka terjemahannya seperti ini. Orang yang tinggal di dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Orang yang tinggal di dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Jadi saudaraku yang kekasih, yang pertama, orang yang akan mengalami janji Tuhan adalah orang yang tinggal di dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Saudaraku yang kekasih, ini luar biasa. Jadi kalau kita mau alami janji Tuhan,
kita harus tinggal di tempat rahasianya Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan hal ini, saudara? Di mana tempat rahasianya Tuhan? Jadi saudara, janji Tuhan bukan kepada orang yang percaya, yang biasa-biasa, saudara. Tapi janji Tuhan itu kepada orang yang tinggal di dalam tempat rahasianya Tuhan. Nah, pertanyaan kita, di mana tempat rahasianya Tuhan? Dan apa maksud daripada ayat ini? Nah, saudara, tempat rahasianya Tuhan singkapkan buat saya di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Saudara, ini tempat rahasianya Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Saudara, rupanya tempat tersembunyi atau tempat rahasianya Tuhan adalah di saat saya dan saudara berdua dengan Tuhan. Tempat rahasianya Tuhan adalah tak kala saya dan saudara datang untuk berdoa kepada Tuhan. Tempat rahasia Tuhan adalah tak kala saya dan saudara mengambil waktu untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Jadi ini berbicara tentang relationship, berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau alami janji Tuhan, maka kita harus ada di tempat rahasianya Tuhan. Tempat rahasianya Tuhan adalah tak kala saya dan saudara datang bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, melalui doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab saya percaya bahwa saat kita datang kepada Tuhan secara pribadi, maka firman Tuhan katakan, maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya itu kepadamu. Artinya waktu kita datang untuk berdoa, kita datang untuk bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua doa kita. Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Janji-janji Tuhan akan terpenuhi dalam kehidupan kita. Bapa akan membalas itu kepada kita. Jadi saudaraku, hanya orang yang tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan, hanya orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan saja yang dapat menikmati 3 janji Tuhan ini. Jadi tidak semua orang Kristen dapat menikmati janji Tuhan ini. Hanya orang yang dapat menikmati janji Tuhan inilah orang yang tinggal di tempat rahasianya Tuhan. Dan saudara, ini juga berbicara bukan cuma relationship, tapi ini berbicara tentang bagaimana saya dan saudara melekat kepada Tuhan. Nah, kembali pada Mazmur tadi. Di Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan buat kita begini. Sungguh hatinya melekat kepadamu. Jadi saudara, yang Tuhan inginkan dari kita adalah melekat kepada Dia. Mengapa banyak anak Tuhan yang takut? Mengapa banyak anak Tuhan yang panik? Mengapa banyak anak Tuhan yang akhirnya melakukan tindakan yang salah? Karena mereka tidak melekat kepada Tuhan. Saudara, ketika kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan menikmati perlindungan Tuhan. Di situ dikatakan, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Jadi saudara, orang yang melekat kepada Tuhan akan diluputkan oleh Tuhan, akan dibentengi oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, penyebaran virus corona begitu dahsyat. Dan saudara, itu bisa datang kepada siapa saja. Tetapi janji Tuhan buat kita, bahwa Tuhan akan menghadang semua penyakit itu. Tuhan menghadang semua penyebaran itu.
Tuhan akan menghancurkan semua kekuatan kuasa penyakit itu. Sebab Dia Tuhan atas segala penyakit. Tetapi pertanyaan kita, apakah kita tinggal di tempat rahasianya Tuhan? Apakah kita sedang datang, duduk dan berdoa membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah kita sedang melekat kepada Tuhan atau tidak? Ataukah hari-hari ini kita sedang membentengi hidup kita dengan cara kita sendiri? Kita sedang didominasi oleh ketakutan, kepanikan, dan kita lupa untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa untuk datang melekat kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 7, waktu saya dan saudara melekat kepada Tuhan, maka kita akan berbuah. Buah apa yang kita hasilkan, saudara? Buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh itu kasih. Kasih itu adalah penuh dengan kedamaian, ketidaktakutan, penuh dengan sukacita. Saudaraku, ayat 7 dari Yohanes 15 di situ katakan, apapun yang kita minta, ketika kita berbuah, maka Bapa di surga akan menjawabnya. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang tinggal di tempat rahasianya Tuhan akan mengalami janji-janji Tuhan. Dan saudara, di dalam ayat pertama, kalimat yang berikutnya, di situ dikatakan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, kalau kita lihat di dalam versi bahasa Inggris, di situ dikatakan, yang bermalam dalam bayang-bayang yang maha kuasa. Artinya saudara, orang yang ada di dalam Tuhan itu akan di-cover oleh Tuhan. Orang yang punya persekutuan dengan Tuhan akan di-cover oleh Tuhan. Jadi apapun rancangan orang jahat, apapun penyakit yang berbahaya, apapun malapetaka yang akan datang ke dalam hidup kita, kita aman di dalam lindungan Tuhan. Kita aman di dalam pelukan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, janji Tuhan buat kita ya dan amin. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-35 sampai 36, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu penganiayaan, apakah itu penyiksaan, apakah itu kesukaran, apakah itu pedang, apakah itu bahaya, ketelanjangan, kelaparan. Firman Tuhan katakan bahwa kita tidak dapat dipisahkan di dalam kasih Kristus. Mengapa? Karena Kristus sudah mengasihi kita. Dia mati buat kita. Dia berkorban buat kita. Jadi saudaraku yang kekasih, mulai hari ini jangan panik, jangan takut, jangan gelisah. Ambil waktu untuk dapat diam di tempat rahasianya Tuhan, yaitu di mana saya dan saudara memiliki waktu untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan, melekat erat sama Tuhan, tinggal di dalam bayang-bayang Tuhan, di dalam pelukan Tuhan. Maka saya percaya saudara akan mengalami janji Tuhan ini. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, bagaimana kita mengalami janji Tuhan? Yang kedua, yaitu kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pengenalan kita akan Tuhan membuat kita lebih mengerti, memahami apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita bertanya, Tuhan mengapa Tuhan izinkan penyebaran virus corona ini terjadi?
Tetapi saudara, ketika kita mengenal siapa Tuhan, kita mengenal cara kerja Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam mengizinkan apapun terjadi di dunia ini. Sebab apa yang Tuhan izinkan terjadi, saudara, ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu semua. Jadi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat pada kita. Rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang jahat. Engkau Tuhan yang tidak baik. Engkau Tuhan yang mengizinkan celaka buat banyak manusia. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia tidak pernah berubah, sekalipun dunia ini berubah. Dia adalah Tuhan yang sama. Dari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kasihnya, kuasanya, pemeliharaannya, janjinya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Manusia berubah. Keadaan dunia berubah. Bencana datang sini berganti. Masalah datang lalu pergi, datang lagi masalah baru. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang sama. Nah, untuk itu saudara, Tuhan hanya meluputkan dan membentengi orang-orang yang mengenal Dia. Artinya janji Tuhan ini akan diterima kepada orang-orang yang mengenal Dia. Mengapa? Karena waktu kita mengenal Dia, kita akan percaya kepada Dia. Dan waktu kita percaya kepada Dia, kita akan mempercayakan seluruh hidup kita kepada-Nya. Kita akan berserah penuh kepada-Nya. Sebab saya percaya saudara, bahwa ketika saudara kenal Tuhan, maka saudara akan tahu betapa hebatnya Dia. Nama Tuhan adalah Jehovah Jireh. Tuhan adalah penyedia bagi kehidupan kita. Segala kebutuhan kita Dia sediakan. Tuhan, nama Tuhan adalah Jehovah Nisi. Dia panji-panji kemenangan kita. Tuhan itu berperang ganti kita. Ketika laskar yang besar datang menyerang Yosafat, Yosafat menjadi takut. Tapi Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam doa dan puasa. Dan Tuhan berkata bahwa ini bukan peperanganmu, ini adalah peperanganku. Dan apa yang terjadi, laskar yang besar itu terpukul mundur. Tuhan membuat sebuah penghadangan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi saudara, Yosafat mengalami kemenangan di depan matanya sendiri. Tuhan berperang ganti Yosafat. Tuhan itu Jehovah Nisi. Dan Tuhan itu adalah Jehovah Rafa. Namanya Jehovah Rafa. Dia adalah penyembuh. Dia sumber kesembuhan kita. Waktu kita kenal nama Tuhan penyembuh, maka kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dunia ini. Tuhan sanggup menyembuhkan negara kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kota kita. Virus corona tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia penyembuh kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Bahkan menyembuhkan orang-orang yang ada di dunia ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita tinggal di tempat rahasianya Tuhan, ketika kita mengenal nama Tuhan, maka janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Bila Ia berseru, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan berkata, kalau kita berdoa, kita berseru, maka Tuhan akan menjawab kita. Dia akan menyertai kita dan meluputkan kita dari kesesakan. Saudara, bukan cuma itu, Dia akan memuliakan kita.
Dia akan mengenyangkan kita dengan umur panjang, dan keselamatan atas jiwa kita diperlihatkan kepada kita. Saudara, betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya hari-hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan takut, jangan panik, jangan cemas. Mari, datanglah, tinggallah di tempat rahasianya Tuhan. Selama 2 minggu ini kesempatan buat kita untuk berkumpul bersama keluarga. Kesempatan buat kita untuk berdoa lebih banyak lagi, membaca firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan kita mengenal siapa Tuhan. Kita berusaha mendekatkan diri kita. Kita mencari Tuhan lebih lagi. Maka saya percaya janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Dia akan meluputkan kita, melindungi kita dari rancangan yang jahat. Dia akan meluputkan kita, melindungi kita dari penyakit yang berbahaya. Dia akan meluputkan dan melindungi kita dari malapetaka yang terjadi. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Dan biarlah di dalam hari-hari kita senantiasa melihat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh menerima janji Tuhan yang menguatkan kami. Tetapi biarlah Tuhan mengajar kami untuk dapat melakukan perintah-Mu, supaya kami dapat mengalami janji Tuhan. Hamba berdoa biarlah jemaat-Mu dikuatkan hari ini, supaya mereka boleh dapat hidup di dalam tempat rahasianya Tuhan, di mana mereka mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan melekat kepada Tuhan. Dan bukan cuma itu, mereka dapat mengenal Tuhan, mengenal janji Tuhan dan nama Tuhan yang dahsyat, dan mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Dan hamba berdoa, Bapa, biarlah berkat-Mu tercurah atas umat-Mu. Jika ada yang sedang dalam ketakutan, kebimbangan, kecemasan, memikirkan hidup mereka dan masa depan mereka, memikirkan keluarga, pekerjaan, usaha mereka, hamba berdoa hari ini di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang bermasalah dengan ekonomi, Tuhan Engkau penuhi. Jika mereka sedang bergumul dengan usaha pekerjaan, di dalam nama Yesus berkati usaha pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, biarlah jemaat-Mu dalam keluar masuk mereka dilindungi dan disertai Tuhan. Dijauhkan dari segala rancangan yang jahat, dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya termasuk virus corona, dijauhkan dari segala malapetaka. Dan hamba berdoa hari ini di dalam nama Yesus, Engkau bungkusi jemaat-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu, agar keluar masuk mereka dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba berdoa dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa hamba. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.